Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah sholat subuh Masjid Kampus yang dimuliakan Allah, mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Jadi di tengah-tengah kita senantiasa kita berjumpa dengan sesepuh kita. Di depan, di kursi ini, Pak Profesor Arma Abdullah, beliau mantan Rektor IKIP yang saat ini barangkali usia beliau yang paling tua di antara kita. Jadi beliau sekarang usianya 96 tahun. Jadi nanti kalau ingin tanya resepnya kenapa bisa sampai usia segitu, bisa konsultasi sama beliau. Karena beliau biasanya selalu hadir di sini, terutama pada setiap Jumat. Kalau saya Jumatan di sini senantiasa berjumpa dengan beliau. Nah, kebetulan beliau ini masih om dari tokoh Masjid Kampus kita, yaitu mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Ikhlasul Amal. Jadi kalau para jemaah membanding-bandingkan berbagai macam masjid, terutama masjid kampus di seluruh Indonesia, barangkali masjid kampus kita ini adalah masjid kampus yang fenomenal dan saya kira bisa dikatakan yang terindah. Dan itu salah satu karena Pak Profesor Ikhlasul Amal ketika beliau menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada, beliau yang melanjutkan pembangunan. Kebetulan tadi disebutkan oleh panitia kalau saya dari MIPA. Jadi pada saat pergantian kepemimpinan nasional 20 Mei 1998 itu kami beberapa teman dari FMIPA, terutama yang ahli pengukuran kiblat, hadir di sini untuk memposisikan kiblat yang sebenarnya dari masjid itu seperti apa. Jadi kalau para jemaah mengingat-ingat 20 Mei 1998 itu sebenarnya adalah mengawali pembangunan dari Masjid Kampus ini. Jadi waktu itu kalau tidak salah rektornya antara Pak Kusnadi almarhum dan Bapak Profesor Sukanto almarhum, yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Ikhlasul Amal. Dan kalau para jemaah lihat di mihrab kita ini, jadi saya kira seni dari mihrab kita barangkali adalah seni yang salah satunya juga digagas oleh Profesor Ikhlasul Amal, karena beliau setiap kali bepergian ke luar negeri dalam rangka tugas biasanya mengunjungi masjid-masjid. Saya nggak tahu, saya belum pernah ke Hagia Sophia di Turki sana. Tapi barangkali lah idenya itu berasal dari Hagia Sophia di sana tentang mihrab ini. Ya, ini sekadar ilustrasi saja kepada para jemaah rahimakumullah. Jadi saya diminta untuk berbicara tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi disampaikan bahwa saya ini kan dari MIPA, bukan dari FIB, Prodi Sejarah ya. Jadi kalau saya menyampaikan sekadar karena berhasil dari bacaan-bacaan saja. Nah, tentu setiap kali kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, kita ingat salah satu ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat sebaik-baik ketauladanan
al-uswah hasanah. Nah, dalam konteks itulah jamaah rahimakumullah, al-uswah hasanah itu meliputi hampir semua bidang kehidupan. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, adalah Rasulullah, adalah utusan Allah yang terakhir. Dan lebih dari itu, apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau lakukan dalam rangka melaksanakan posisi beliau sebagai Rasulullah itu direkam dengan amat sangat teliti yang disebut dengan hadis maupun sunnah Nabi. Jadi itu adalah rekaman dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanan Nabi kita mengetahui di samping pada saat pemuda, saya kira kita semua tahu bahwa seorang pemimpin itu lahir pasti dipersiapkan. Nah, dalam konteks ini Nabi seakan-akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kisah yang seringkali disampaikan dalam berbagai macam kesempatan itu adalah pada saat Nabi masih pemuda, ya, mengatasi konflik ketika Hajarul Aswad, batu hitam yang menjadi penciri dari Ka'bah itu, ya kita tahu bahwa perubahan iklim di Mekah sana beratus-ratus tahun atau bahkan ribuan tahun itu sering terjadi kan. Kita tahu bahwa Hajarul Aswad itu sudah ada di situ ribuan tahun sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu bahwa di dalam Ka'bah itu ada sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang tentu saja ada kaitannya di samping dengan Syai, ya, tetapi itu juga ada kaitannya dengan batu hitam ini, Hajarul Aswad ini. Jadi dikisahkan bahwa ketika ada restorasi Ka'bah dan langkah terakhir adalah memindahkan Hajarul Aswad itu, maka para pimpinan suku di situ tidak bersepakat. Siapakah di antara pimpinan suku itu atau ketua suku itu yang paling berhak untuk memindahkan batu hitam itu ke tempat asli Ka'bah tersebut. Jadi seperti biasa, seperti nampak sepele, itu bisa menimbulkan pertumpahan darah. Namun dengan sangat bijaksana, kemudian Nabi Muhammad ketika itu tentu saja belum Nabi, tampil meminta sorban, ya, dari salah satu, atau saya lupa apakah sorban beliau atau sorban dari salah satu ketua suku itu, kemudian beliau ambil, kemudian dibentangkan dan para pemimpin suku itu diminta untuk memegang ujung dari sorban tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sendiri yang mengambil batu hitam Hajarul Aswad itu diletakkan di tengah-tengah sorban itu, kemudian para pimpinan suku itu kemudian membawanya ke tempat semula. Jadi dari konteks itu nampak bahwa kepemimpinan yang sangat bijaksana itu mulai ada dan mulai dirasakan sebenarnya oleh para pimpinan suku Quraisy ketika itu. Namun memang tidak mudah ketika Nabi berusia 40 tahun, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi firman Allah surat Al-Alaq ayat 1-5 itu untuk dibacakan kepada Nabi, dan kemudian Nabi menghafalkannya dan Nabi tidak langsung bisa menerimanya, sangat gemetar, sangat takut, sangat khawatir. Karena itu tidak sekali untuk membaca Iqra itu, walaupun akhirnya
Nabi kita berhasil membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, dan seterusnya itu. Dan sejak itulah maka Nabi Muhammad mendapat predikat sebagai Rasulullah. Nah, jemaah rahimakumullah, setelah mendapatkan wahyu itu, jadi dikatakan di dalam Sirah Nabawiyah itu Nabi hanya butuh waktu 23 tahun untuk memperkenalkan Islam ke masyarakat Quraisy, ya. Tetapi selama 10 tahun di Mekah, dakwah Nabi itu tidak begitu banyak diterima. Bahkan tekanan-tekanan terhadap Nabi itu luar biasa. Sampai kepada keinginan dari kaum Quraisy itu untuk membunuh Nabi. Tetapi ini adalah memang takdir Allah. Jadi Nabi itu dilindungi oleh paman Nabi itu sendiri sebagai tokoh yang sangat berwibawa. Sampai saya kira dalam suasana yang kritis itulah Nabi kemudian melakukan hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah yang jaraknya kurang lebih 450 km. Dan kita tahu bersama bahwa hijrah ini merupakan sebuah lompatan sejarah dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sayup-sayup sampai itu, bayangkanlah 1400 tahun yang lalu tentu tidak ada teknologi yang bisa membantu kecuali hanya indrawi yang dimiliki, dan transportasi utama tentu saja dilakukan melalui unta maupun melalui kuda. Jadi jarak 450 tentu adalah jarak yang cukup jauh, ya. Sampai kemudian Nabi hijrah, dan disitulah kemudian Nabi mengalami lompatan sejarah dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan satu buku, dan buku ini sepertinya sudah menjadi klasik. Jadi judulnya adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Jadi buku ini ditulis oleh seorang Yahudi yang bernama Michael Hart. Jadi kalau sedikit melihat di sini, buku aslinya berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Jadi di garis bawah ini the most influential person in history. Jadi buku ini pertama kali terbit tahun 1978 di New York, Amerika Serikat. Jadi Michael Hart ini adalah seorang astrofisikis. Jadi beliau mendapatkan PhD dari Universitas Princeton. Jadi kalau para jemaah menggoogling nama ini, ya banyak Michael Hart, tapi di tengahnya itu H, Michael H. Hart. Ya, dia adalah astrofisika, dan di samping menulis buku ini yang menyebabkan beliau namanya sangat terkenal, itu beliau juga menulis secara profesional dalam bidang astronomi, atau lebih khusus lagi adalah astrofisika. Di samping sebagai astrofisikis, beliau dikatakan di sini sebagai sejarawan amatir, karena beliau tidak secara khusus mengikuti pendidikan dalam bidang sejarah, tapi punya minat yang sangat tinggi dalam bidang sejarah. Dan buku ini dianggap kontroversial. Jadi The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Yang kemudian pada tahun 1982 buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahnya adalah Mahbub Junaidi.
Beliau itu adalah pemimpin redaksi koran Duta Masyarakat zaman dulu, korannya NO, Nahdlatul Ulama. Jadi beliau itu juga seorang sastrawan dan juga seorang politisi karena pernah menjadi anggota dewan. Yang menarik dari buku ini yang saya miliki adalah cetakan ke-18 tahun 1997. Artinya buku ini adalah buku bestseller yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi buku aslinya, ya, The 100 Most Influential People in the History itu menurut informasi dari Google itu dikatakan ya sudah kurang lebih sekitar 500 juta. Ya, dan sampai sekarang kalau para jemaah menginginkan buku ini itu dijual seperti di Bukalapak, di Shopee, ya, itu masih ada buku ini. Dan juga secara internasional buku ini aslinya masih ada dijual di Amazon. Nah, buku ini dianggap kontroversial. Kenapa? Karena di dalam 100 nama yang dipilih oleh Michael Hart itu, nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2 itu adalah Isaac Newton. Nomor 3 itu adalah Nabi Isa. Nomor 4 itu Buddha. Dan nomor 5 Konghucu. Nah, di samping Nabi Muhammad itu juga ada nama Umar bin Khattab di ranking 51. Nah, sedikit gambaran kepada para jemaah bahwa kisaran waktu dari para tokoh, dari 100 tokoh itu meliputi 600 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-20. Jadi kisarannya panjang. Itulah sebabnya kenapa dikatakan history, ya. Jadi diterjemahkan menjadi 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Bukan yang paling baik ya, tetapi paling pengaruh. Apa artinya? Menurut Hart ini ya yang nomor 1 memang Nabi Muhammad. Dan itu kontroversial karena dalam salah satu ceramahnya dikatakan ketika dia ceramah di London ada salah seorang penanggap mengatakan, loh Anda kok milih Nabi Muhammad, ada apa? Bukankah dari sudut jumlah pemeluknya Islam itu nomor 2, nomor 1-nya kan Kristen gitu loh. Kenapa bukan Nabi Isa atau Yesus yang nomor 1? Saya punya pandangan sendiri. Jadi Michael Hart ini adalah Yahudi, tetapi juga dia adalah termasuk penanggap white supremacy. Jadi bagi dia golongan terbaik umat manusia itu adalah orang kulit putih. Jadi beliau termasuk yang menganut itu. Tetapi dengan posisi seperti itu tetap mempertahankan Nabi Muhammad sebagai posisi nomor 1 di dunia. Karena pengaruhnya, kata dia ketika ditanggap seperti itu, beliau itu adalah lahir dalam suasana keluarga walaupun bangsawan tapi sederhana, ditinggalkan ayah ibunya dalam usia yang sangat muda, kemudian mengalami sebuah proses pembelajaran yang cukup panjang, ya, dan kemudian pengaruhnya di dunia tidak hanya pada 14 abad yang lalu, tetapi beberapa abad berikutnya itu pengaruhnya terbesar di dunia. Bahkan kalau kita lihat abad 21 ini, para jemaah rahimakumullah bisa melihat. Dan salah satu pengaruh dari kepemimpinan Nabi itu adalah karena Nabi mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tabligh, salah satu menyampaikan dakwah Islamiyah itu tiada lain adalah mendirikan masjid. Jadi masjid adalah ikon dari Islam. Jadi saya
sedikit mereview ya. Saya kebetulan jadi mahasiswa Gadjah Mada itu tahun 73. Jadi tahun ini saya berada di kampus ini alhamdulillah 50 tahun. Ya masih jauh di bawah Prof. Arma Abdullah ya. Tapi saya bisa mengamati ketika saya mahasiswa, sepertinya di kampus Gadjah Mada ini baru ada 2 masjid. Sekarang ini hampir semua fakultas memiliki masjid. Nah, jadi kita melihat bahwa jadi kalau Nabi Muhammad itu terkenal dengan sidik, amanah, tabligh dan fatonah, jadi tabligh Nabi Muhammad itu luar biasa pengaruhnya. Jadi kita melihat di kampus lah, ya. Jadi alhamdulillah dalam berbagai macam kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa sebenarnya nama Jamaah Salahuddin itu adalah nama yang fenomenal. Karena Jamaah Salahuddin lah, kalau menurut catatan saya nanti teman-teman terutama yang berasal dari prodi sejarah bisa meneliti bagaimana pengaruh kehadiran Jamaah Salahuddin di dalam dakwah Islam di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Bahkan sebenarnya tidak hanya di kampus-kampus tetapi di kampung-kampung. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Jamaah Salahuddin ketika itu bertempat di gelanggang mahasiswa yang sekarang dirontokkan, sedang dibangun hub ya untuk adik-adik mahasiswa nanti supaya menjadi entrepreneur di sebelah kita itu. Melalui Jamaah Salahuddin itu yang namanya dakwah Islamiyah, pelan tapi pasti, itu menjadi ikon di lingkungan kampus-kampus di seluruh Indonesia. Jadi kalau para jemaah datang ke kampus-kampus di seluruh Indonesia yang sekarang jumlahnya lebih dari 4.000 itu pasti di situ ada masjid. Jadi ikon dari kepemimpinan Nabi itu salah satunya adalah masjid. Jadi melalui ini entah podcast atau rekaman dari panitia ini, gambar mihrab kita itu tersebar tidak hanya di seluruh Indonesia tetapi di seluruh dunia ya. Jadi calon-calon pemimpin kita atau pemimpin yang sedang memimpin di negeri ini tampil di forum ini dan kemudian menyampaikan tausiahnya itu adalah bentuk tabligh, bentuk dakwah Islamiyah. Yang itu yang disebut dengan pengaruh oleh had ini. Ya. Jadi kalau kita melihat hal semacam itu memang luar biasa. Jadi Islam itu adalah agama yang barangkali disebut sebagai paling dinamis. Saya masih ingat Allah yarham Pak Profesor Syafi'i Ma'arif pernah menulis di salah satu kolom di Harian Nasional bahwa sekian tahun yang akan datang Eropa itu akan didominasi oleh Islam. Terutama yang diambil sebagai sampel itu adalah di Inggris. Jadi para jemaah tahu bahwa London itu jumlah penduduknya sekitar 9 juta orang dan sekarang muslimnya ada 15% dan yang sangat menarik wali kotanya Sadikan itu adalah seorang muslim dari partai buruh. Tetapi Perdana Menterinya dari asli India, Rishi Sunak ya, itu dari partai konservatif. Dan kita melihat di banyak tempat di Inggris itu kalau kita browsing itu sudah mulai banyak masjid. Dan tidak hanya di Inggris tetapi di belahan dunia yang lain yang namanya dakwah Islamiyah itu terus tersebar. Jadi itu kepemimpinan Nabi dalam bidang keagamaan. Tetapi kepemimpinan Nabi dalam bidang kenegaraan itu juga pengaruhnya luar biasa. Jadi ketika Nabi sudah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, terus Utsman dan yang terakhir itu Ali sebagai Khulafaur Rasyidin, itu pengaruhnya terutama di Teluk Arab ya, Arab Saudi, Teluk Arab, kemudian ke Iran ya waktu itu namanya Persia, dan ke timur itu India, dan ke timur lagi itu Tiongkok, dan kemudian ke barat itu sampai kepada Afrika Utara. Jadi kita tahu bahwa Afrika Utara
Jadi terutama Mesir, kemudian Maroko, Libya dan lain sebagainya, itu kan pengaruh Islam luar biasa. Karena itu sejarawan yang bernama Josh Shelton dari Harvard mengatakan tidak ada fenomena di dalam sejarah peradaban dunia yang sefenomenal apa yang terjadi kelanjutan dari kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tidak ada penyebaran agama Islam yang sedahsyat dakwah Islam. Dan tentu saja yang sangat fenomenal adalah bagaimana masyarakat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan mempreserve, mengawetkan ya peradaban dunia yang tentu saja itu bergeser. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kebangkitan dan kebangkrutan di kalangan umat Islam itu kan akan dipergilirkan. Jadi kita tahu bahwa peradaban awal itu ada yang sekarang disebut dengan Irak itu. Jadi pertemuan antara dua sungai Efrat dan Tigris itu ada peradaban awal yang disebut dengan Sumeria. Kemudian dari Sumeria itu pindah ke Mesir. Dan kita tahu itu Mesir, kemudian kita mengenal adanya Nabi Musa, kemudian kita mengenal adanya Fir'aun, dan kita mengenal adanya piramid, Sphinx dan lain-lain. Itu ada peradaban yang sangat awal. Kemudian pindah lagi, ya, kemudian pindah ke Romawi, dan Eropa sesudah Romawi itu mengalami masa kelam, baru masuk ke Abbasiyah, ya. Kesultanan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Itu yang kemudian menjadi sebenarnya cikal bakal peradaban modern. Nah, sangat menarik, sedikit saya sampaikan bahwa dari 100 tokoh yang ditulis oleh Hart ini, persentasenya itu ilmuwan itu 37%, politikus itu 30%, dan pemuka agama itu cuma 11% dari 100 tokoh yang dipilih itu. Dan pemuka agama yang tidak banyak itu 11%, itu menempatkan Nabi Muhammad nomor 1. Jadi jemaah rahimakumullah, saya kira walaupun buku ini sudah sangat klasik ya, sudah 45 tahun, tetapi sangat menarik untuk dikaji kembali walaupun tidak ditulis oleh seorang sejarawan. Jadi karena ini menyentuh agama Islam, dan seringkali kita tahu bahwa ketika terjadi revolusi ilmu, revolusi industri, itu kemudian menepikan agama, ada proses sekularisasi, peranan agama itu surut itu ya, terutama agama Kristen Katolik ya. Tetapi Islam itu tidak pernah surut. Ya, pelan tetapi pasti itu dakwah Islamiyah yang diajarkan oleh Nabi dan diteruskan oleh para pengikutnya itu terus menerus mengalami revitalisasi. Nah, barangkali para jemaah jarang ya yang merenungkan bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana Islam itu masuk di Indonesia. Jadi kalau kita lihat sedikit sejarahnya, itu kan yang pertama kali masuk ke Indonesia ini yang disebut dengan agama-agama besar itu kan agama Buddha, yang simbolisasinya itu ada di Borobudur sana. Kemudian dari agama Buddha itu adalah agama Hindu, yang simbolisasinya ada juga di sebelah kita, yaitu Candi Prambanan. Jadi Islam itu gimana masuknya ke Indonesia? Jadi para sejarawan nampaknya sepakat bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia itu melalui Aceh sana, melalui pantai, dan disebarkan secara sukarela. Bahkan ketika itu dikatakan yang menyebarkan itu adalah para pedagang. Ya, ini nanti saya kira perlu dibuktikan apakah para pedagang ataukah memang oleh menyampaikan tabligh itu. Kalau para pedagang itu kan sambilan, sambil berdagang sambil berdakwah. Kalau ini kalau tabligh itu kan secara khusus menyampaikan.
Jadi mulai dari pantai-pantai itu sampai kemudian ke tanah Jawa ini, yang karena tanah Jawa itu penduduknya yang paling banyak, maka kemudian kita mengenal berbagai macam kisah wali-wali itu ya, yang kemudian melakukan proses penyesuaian ya dengan kondisi setempat. Salah satunya di Yogyakarta itu di Kerajaan Mataram, di mana tentu saja pengaruh Hindu itu sangat kuat ya. Kalau di daerah pantai itu ada simbol Kudus ya. Jadi kota Kudus itu kan simbol agama Hindu, di mana yang namanya sapi itu termasuk binatang yang disucikan. Katanya sampai sekarang di Kudus itu tidak menyembelih sapi untuk menghormati saudara-saudara kita di Hindu sana. Tetapi yang disembelih itu adalah kerbau. Ya, jadi ini suatu gambaran kepada kita bahwa dakwah Islamiyah itu dengan berbagai macam variasinya itu tersebar kuat. Jadi alhamdulillah dalam waktu saya kira tidak terlalu lama kita tahu bahwa kemudian Islam itu diterima oleh masyarakat Nusantara ini. Sehingga kita sekarang dengan bangga mengatakan Indonesia ini adalah sebuah negara, walaupun tidak menyebut diri sebagai negara Islam, tetapi sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari 272 juta orang, 87% menyatakan diri beragama Islam. Ya, 87, mungkin sekitar 240 juta orang. Dan tentu saja di bawahnya itu diikuti Pakistan, dan jangan lupa India. Walaupun mayoritas India itu beragama Hindu, tetapi penduduk India ini sekarang 1,2 miliar. Ya. Jadi umat Islam di dunia yang terbesar nomor 3 itu sekarang ada di India. Walaupun ketegangan antara Hindu dan Islam itu masih saja terjadi di situ. Dan kita bisa melihat yang mungkin jemaah rahimakumullah, kita melihat bahwa kepemimpinan yang sekarang itu lebih diorientasikan kepada demokrasi itu ada plus minusnya. Kita melihat saja plusnya. Jadi tadi wali kota London itu muslim sekarang. Dan beberapa senator di negara-negara penting seperti Amerika Serikat itu menokohkan para imigran, misalnya dari Somalia ya, yang menjadi salah satu senator di Amerika Serikat, yang kemarin secara fenomenal meloloskan undang-undang anti-Islamofobia. Itu saya kira plus minus dari demokrasi. Dan mungkin para jemaah menerima kiriman video, ada salah satu imigran dari Afghanistan yang masih sangat muda, usianya baru 27 tahun, perempuan, wanita berjilbab pertama menjadi senator di Australia bagian barat, di Perth sana. Nah, jadi ini adalah kepemimpinan yang kita bisa melihat ke depan, insya Allah Islam itu terus menerus secara dinamik sebagaimana yang digambarkan oleh had ini, melalui kepemimpinan Nabi awal itu menunjukkan dinamikanya, vitalitasnya, kekuatannya yang luar biasa di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Nah, untuk mengakhiri ini memang pernah ada sebuah tulisan yang kemudian dijadikan buku. Jadi tulisan itu awalnya adalah sebuah artikel di Foreign Affairs, ditulis seorang ahli politik dari Harvard, ya, yang menulis tentang judul The Clash of Civilization, benturan peradaban. Jadi gesekan-gesekan yang ada di dunia ini, tetapi kita tidak melihat gesekan yang terbesar sekarang ini yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, yang melibatkan sekutu dan Rusia, ya, itu tidak dikatakan sebagai the clash of civilization. Karena antara Rusia dan Ukraina dulunya kan satu gitu ya. Jadi konfliknya dia konflik kepentingan tertentu, tidak ada kaitannya dengan ideologi. Ya.
Yang sekarang sedang menjadi perhatian dunia adalah apakah Tiongkok itu akan kembali mengakuisisi Taiwan yang dianggap sebagai bagian dari Tiongkok, di mana kapal-kapal selam atau kapal-kapal perang Amerika itu juga sudah berkitaran di sekitar Laut Cina Selatan itu, ya. Nah, jadi ini saya kira bukan juga konflik peradaban yang disampaikan oleh Huntington itu. Tapi pelan tapi pasti, sekali lagi, pengaruh kepemimpinan Nabi Muhammad di seantero dunia insya Allah akan terus menerus secara persisten, secara istiqomah terus berlanjut. Dan insya Allah melalui Masjid Kampus ini, melalui dakwah Masjid Kampus ini, yang namanya kepemimpinan Nabi Muhammad itu terus menerus diwujudkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan secara persisten kita juga bisa meneruskan tabligh, menyampaikan dakwah Islamiyah sesuai dengan kekuatan kita masing-masing untuk mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa saya adalah orang Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan, bahwa puasa dulunya itu dicaci maki di negara-negara maju, di negara-negara barat, dan pelan-pelan sekarang mereka mulai sadar bahwa puasa Ramadan itu membawa kedamaian, dan tidak hanya itu, ada sisi-sisi praktisnya bahwa melalui puasa ternyata ada dampak yang sangat bagus, yaitu kesehatan, ya. Walaupun kesehatan itu bukan tujuan utama, karena tujuan utama dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, tetapi menurut hadis Nabi, berpuasalah kamu agar kamu itu sehat. Jadi puasa sekarang ini juga sudah diapresiasi oleh masyarakat dunia, terbukti dari iftar itu diadakan oleh negara-negara besar untuk menyambut, menghormati mereka yang berpuasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa sampai akhir ini. Oh ya, tadi ada sedikit catatan yang disampaikan oleh panitia yang mau mengadakan Idul Fitri 2 kali itu. Itu pakai koma mestinya ya. Karena untuk Idul Fitri yang kedua itu kan harus menunggu sidang isbat. Walaupun secara hisab dikatakan bahwa tinggi bulan itu pada tanggal 20 itu cuma 1 derajat 42 menit. Sementara pemerintah kita melalui Mabim, ya, kesepakatan antar Kementerian Agama Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura itu sepakat menggunakan aturan imkanur ru'yah, yaitu kalau tinggi bulan itu di bawah 3 derajat, kemungkinan besar bulan itu tidak bisa diru'yah walaupun menggunakan teropong yang sangat canggih. Jadi kalau tidak bisa diru'yah, maka digenapkan menjadi 30 hari. Nah, kita ikuti saja pengumuman pemerintah. Jadi kalau yang 21 itu sudah pasti karena itu hisab. Nah, kalau yang 22 kita harus menunggu pengumuman dari pemerintah. Tanggal 20 ada pengumuman apakah 21, apakah 22. Walaupun diprediksi kemungkinan besar itu memang tanggal 22 April. Karena tinggi bulan masih di bawah 3 derajat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.